Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Kehidupan kita sejatinya merupakan rangkaian dari setiap keputusan yang kita ambil. Keputusan yang kita ambil akan selalu menentukan arah ke depan perjalanan kehidupan kita. Berdasarkan pengalaman yang kita miliki di masa yang lalu, maka kita telah menyadari sesungguhnya setiap keputusan yang kita ambil itu selalu memiliki resiko. Apakah arti dari resiko? Resiko adalah konsekuensi atau akibat yang akan muncul di masa depan dari setiap keputusan yang kita ambil pada hari ini. Itu berarti dari setiap keputusan yang kita ambil, maka paling tidak ada dua resiko yang mungkin akan muncul, yaitu resiko yang positif dan resiko yang negatif. Tentu saja kita akan menghindari segala resiko yang bersifat negatif, yang akan memberikan hasil buruk serta merugikan kehidupan kita. Karena itu, risiko sering juga dianggap sebagai ketidakpastian di masa depan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal inilah yang seringkali menyulitkan kita. Karena kita bisa saja merasa masa bodoh dengan segala keputusan yang akan kita ambil. Tetapi pengalaman mengajarkan bahwa bersikap masa bodoh akan merugikan kita juga pada akhirnya. Namun di lain sisi, bisa saja kita memikirkan dengan matang-matang dan melakukan perencanaan yang luar biasa sebelum kita mengambil keputusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Seperti keputusan untuk pekerjaan, memulai usaha, dan lain sebagainya. Termasuk keputusan berumah tangga, bahkan melayani Tuhan. Tetapi tetap saja, yang terjadi seringkali sesuatu yang jauh dari harapan dan yang tidak kita kehendaki. Oleh sebab itu, kita mengetahui sekarang bahwa yang menjadi solusi, jawaban dari setiap resiko adalah jaminan. Namun pertanyaannya adalah, siapakah atau apakah yang sanggup menjamin segala resiko dalam kehidupan setiap kita? Apakah uang dan kekayaan? Apakah kekuasaan atau jabatan dunia? Apakah manusia dengan segala kepintarannya? Apakah agama, amal, dan perbuatan baik kita? Saya percaya kita telah menemukan bahwa semua itu bukanlah jaminan yang sejati. Sebab jaminan yang sejati haruslah berasal dari sesuatu yang lebih besar dari kekayaan, lebih besar dari kepintaran dan kekuasaan, lebih besar dari manusia, bahkan lebih besar dari dunia ini. Karena itu perhatikanlah kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20-22 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran ini kita dapat menemukan bahwa jaminan yang sejati bagi kita ada pada Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, Tuhanlah yang menjadi jaminan kehidupan yang sejati. Janji dan ketetapan Allah adalah jaminan. Kristus adalah penggenapan janji Bapa, dan Roh Kudus adalah bukti jaminan yang tersedia di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan kita yang penuh dengan resiko. Namun firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, janganlah takut, karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala resiko kehidupan. Di atas kayu salib Ia berkata, sudah selesai. Karena kasih dan kebaikannya, maka penderitaan, kesusahan, bahaya, penyakit, kematian, dan maut sudah dikalahkannya. Haleluya. Dan yang kedua, janganlah lemah, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Andalkanlah hikmat rohnya yang akan memenuhi segenap jiwa dan kekuatan kita semua. Yang ketiga, bertindaklah hati-hati sesuai dengan ketetapan dan tuntunan yang diperintahkan Tuhan dalam janji firman-Nya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata firman Tuhan, maka janji berkat-Nya akan tergenapi, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Yang keempat, milikilah pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Pengharapan di dalam Tuhan akan menembus segala penghalang dan rintangan. Sebab pengharapan kita letaknya di depan dan tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kristuslah satu-satunya tujuan dan pengharapan di dalam kehidupan kita.
Yang kelima, beriman dan tetaplah setia. Kekayaan hikmat dan kasih karunia Allah akan menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Menghadapi keadaan dan kenyataan kelam sekalipun, kita akan melihat naungannya yang nyata di dalam kehidupan kita. Kesimpulan kita, saudara, jika resiko yang berarti ketidakpastian, maka Kristus adalah pengharapan dan kepastian dan kebenaran bagi kita. Jika resiko adalah kelemahan dan keterbatasan, maka Roh Kuduslah jaminan kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas. Jika resiko adalah konsekuensi atau akibat di masa depan, maka Tuhan Yesuslah imbalan atau upah kekal yang disediakan Bapa bagi kita. Terpujilah Tuhan Allah kita, dan baginya segala pengagungan dan kemuliaan yang kekal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai pada akhir tayangan. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.